Mengapa hatiku ingin berlagu rindu, hampa sudah cika, hilang pula harapan. Malam tiada bergema, malam kelam membisu. Namun malam ini di malam nan sunyi menimbulkan kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan liter, selamat bergabung kembali di Lintang Terang. Hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, Bang Darwin. Selamat bergabung, Bang. Kebetulan Lintang Terang pada momen kali ini sedang bersama beberapa komunitas peduli kemanusiaan, khususnya di bidang pendidikan. Mereka masuk ke salah satu wilayah pedalaman di Kabupaten Siak, dan kami berkesempatan untuk membersamai mereka. Nah, terkait juga dengan hal tersebut, telah ada juga tadi disampaikan Bang Darwin, beliau merupakan ketua dari Dompet Duafa Volunteer Provinsi Riau, ya Bang ya? Ya, bener. Dan sudah cukup malang melintang lah, bisa dikatakan demikian, di berbagai momen kemanusiaan terkait itu dengan pendidikan, kesehatan, kemudian juga sosial, bantuan sembako dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berdiskusi bersama beliau, bercerita, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman perjalanan beliau selama ini dapat menjadi motivasi baru, ilmu baru bagi kita, agar meningkatkan khususnya bagi sahabat-sahabat relawan lebih konsisten dan tetap teguh menjalankan keyakinan untuk menolong sesama manusia. Nah, mengawali topik diskusi berbicara terkait dengan pendidikan, kami teringat salah satu kutipan istimewa dari Profesor Singgih Gunam dalam bukunya Dasar dan Teori Perkembangan Anak, di mana beliau mengatakan bahwa anak merupakan investasi sosial masa depan yang tidak murah. Dan investasi sosial tersebut bukan dihitung dari materi mahalnya, tapi hubungan afeksi antara anak dengan orang tua. Seberapa dekat anak dengan orang tua. Nah, masih dalam penalaran yang sama, dijelaskan oleh Prasetyo dalam bukunya Perkembangan Psikologi. Beliau menyebutkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu anak di masa depan ditentukan oleh dua faktor, indoktral dan eksektral. Indoktral adalah faktor dalam diri, bagaimana psikis, kejiwaan, semangat dan motivasi dari anak untuk menjadi lebih baik dan untuk berpengetahuan. Sementara eksektral terkait dengan lingkungan, entah itu teman, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini kuncinya nanti akan menjadikan anak berhasil atau tidak. Nah, ketika kami masuk, Lintang Terang masuk bersama kawan-kawan komunitas, kami memperoleh sebuah pengalaman yang tidak biasa, bahwa di pedalaman masih terdapat anak-anak yang bisa dikatakan belum bisa lancar tulis dan baca, bahkan juga untuk berhitung. Padahal mereka adalah aset bangsa, padahal mereka adalah tumpuan harapan dari orang tuanya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, untuk mengulik latar belakang ini lebih jauh, ada baiknya kita langsung berdiskusi dengan bisa dekat orang yang sudah malang melintang di dunia tersebut, Bang Darwin, sebagaimana disampaikan tadi. Semoga ada solusi-solusi terbaru mungkin terkait dengan persoalan ini.
mengawali topik diskusi, mungkin Bang Darwin bisa dijelaskan Bang Ihsan. kepada kami dan kawan-kawan Lintang Terang pengalaman selama ini. Sudah kemana saja Bang Darwin, kemudian apa hal-hal menarik yang ditemui terkait dengan pendidikan anak? Oke, baik. Terima kasih Bang Ihsan dari Lintang Terang. Jadi beberapa bulan ini memang hal yang luar biasa sama Allah dipertemukan dengan Bang Ihsan dan kawan-kawan dari Lintang Terang yang cukup memberikan insight bagi kita semua bahwasanya pendidikan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Dari pengalaman yang saya lakukan, tidak banyak sebenarnya saya memasuki dunia pendidikan ini. Hanya saja beberapa tahun ini mencoba untuk aktif di pergerakan di pendidikan. Untuk pengalaman sendiri, itu pernah melakukan aksi kegiatan di Talang Mama, kemudian ada di beberapa kabupaten lainnya. Cuman ada satu hal yang pengalaman yang rasanya membuat diri saya tertampar. Ada cerita nih Bang Ihsan. Jadi waktu itu acara peringatan 17 Agustus. Kita dari volunteer mengadakan sebuah kegiatan di salah satu pedalaman. Salah satu kegiatan yang kami rancang adalah bagaimana caranya kita meningkatkan jiwa nasionalisme untuk adik-adik di pedalaman. Yang kita lakukan adalah membawa paket pendidikan berupa buku dan juga alat tulis. Ketika kita masuk di dalam areal kampung pedalaman itu, tidak perlu saya sebutkan kampungnya di mana. Jadi kita cukup merasa tertampar. Dalam artian kenapa tertampar, kita masuk dengan membawa buku tulis yang tujuannya adalah meningkatkan semangat nasionalisme anak-anak pedalaman. Tetapi yang kami lihat, anak-anak selama kurang lebih 2 bulan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi sepertinya apa yang kami berikan itu tidak ada artinya. Kemudian dari sini kita belajar banyak hal sih sebenarnya. Kita tidak bisa menyalahkan pihak manapun. Karena pendidikan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Bayangkan saja, kita hari ini sudah merdeka 76 tahun. Tetapi masih banyak kalangan yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Bisa jadi kampung yang saya temui itu hanyalah salah satu dari pendidikan yang hari ini belum mendapat perhatian khusus di ulang tahun kita yang ke-76. Mungkin nanti kita bisa berbagi banyak cerita sih dengan Bang Ihsan. Bang Ihsan juga punya banyak wawasan kan terkait pendidikan dan juga punya banyak pengalaman di sana. Itu saja sih Bang Ihsan. Kampung yang dimasuki itu anak-anak usia sekolahnya kira-kira kisaran usia berapa Bang? Jadi kita melihat waktu itu anak-anak di kampung pedalaman itu kisaran usia ada yang 2 tahun, kemudian yang paling besar itu sekitar usia 10 tahun. Dan yang mirisnya lagi, kita melihat bagaimana pendidikan itu memang tidak berjalan dengan baik. Dalam artian perlu dukungan masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga efektif berjalan pendidikan di sana. Di dalam itu ada sekolah atau gimana? Ya, kalau kita melihat di dalam itu ada sebuah sekolah. Tetapi sekolah itu karena kondisinya di dalam pedalaman, jadi banyak guru yang mungkin karena melihat kondisi yang ada, itu melakukan pengabdian selama 1 tahun, dia pulang. Mungkin karena tidak tahan. Kan begini, sebetulnya tanggung jawab moral yang paling besar terhadap pendidikan anak itu menurut Bang Darwin ditimpakan kepada siapa? Apakah ke anaknya pribadi, atau orang tua mungkin, atau tetangga, atau siapa? Oke, untuk tanggung jawab moral sebenarnya semua itu punya peran masing-masing. Karena perkembangan anak itu butuh support dari eksternal dan juga dari internal. Yang pertama dari internal, tentunya butuh support dari keluarga. Di mana memang benar-benar pendidikan karakter itu dari ruang lingkup keluarga dulu dihadirkan. Misalnya nih, ketika kita melihat pendidikan karakter
bagaimana seorang ayah, seorang ibu mempercayai anaknya, itu juga tergantung bagaimana pola asuh yang dilakukan. Kemudian kita melihat dari segi lingkungan. Dari segi lingkungan juga bakalan berpengaruh besar sebenarnya terhadap pendidikan karakter anak. Gimana orang-orang sekitar memperlakukan dia, itu bakalan menjadi cerminan dia di masa yang akan datang. Kemudian tentunya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi harus disupport dari pemerintah. Dalam artian pemerintah juga punya peran besar dalam pendidikan, karena kita sebagai rakyat Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang telah mengatur bahwasanya kita semua berhak untuk mendapatkan pendidikan dimanapun berada. Pendidikan yang baik atau pendidikan yang buruk selalu berkaitan erat dengan ekonomi yang baik atau ekonomi yang buruk di dalam keluarga itu sendiri. Gimana Bang menurut Abang? Oke, baik. Mungkin yang pertama terkait isu-isu di kemiskinan di perkotaan. Sebenarnya kita harus melihat permasalahan itu secara kompleks. Dalam artian ketika teman-teman melakukan kebaikan di perkotaan, misalnya memberikan bantuan ke orang-orang miskin, kita harus mengapresiasi mereka juga. Karena apa yang mereka lakukan secara tidak langsung itu bakalan membantu kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Hanya saja yang harus kita sentuh hari ini adalah kesadaran putra-putra daerah yang memang benar-benar ada loh pendidikan yang hari ini perlu kita perhatikan. Saya merasakan jalan kaki selama hampir lebih 1 jam, bahkan bisa mencapai 3 jam ya Bang, kalau kita terjebak waktu hujan. Jadi mereka merelakan waktu. Itu mungkin yang menjadi cerminan kita bersama untuk para putra-putri daerah. Dan saya sendiri merasa, saya berasal dari Kabupaten Bengkalis. Hari ini saya belum melakukan apa-apa. Hanya saja saya sebisa mungkin, karena saya sekarang aktivitas lebih banyak tinggal di Pekanbaru, saya mencoba untuk turut andil di masalah kesejahteraan mungkin di ruang lingkup yang memang benar-benar bisa saya gapai. Dalam artian di sini kita tentunya butuh kerjasama bersama-sama, dan putra-putri daerah hari ini tidak boleh menutup telinga, karena kesejahteraan itu bukan hanya kita bergantung pada pemerintah. Kita tidak boleh menyalahkan pemerintah sebenarnya. Kalau Abang sepakat atau tidak dengan hal itu? Sepakat. Ya, kita harus saling beriringan, di mana pemerintah mencoba untuk membangun pendidikan yang lebih layak, kemudian kita mensupport dari luar, dari dalam juga. Ada beberapa komunitas lain, diantaranya Dompet Duafa Volunteer, kemudian ada Supermoto Squad, kemudian juga ada rekan-rekan dari Lampaui Batas, kemudian juga banyak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi yang jelas mereka semua berkolaborasi, menanggalkan identitas organisasi mereka, berjuang bersama-sama demi pendidikan yang lebih layak, khususnya di wilayah pedalaman, untuk anak-anak pedalaman. Nah, terakhir mungkin saya minta penutup, sebagai bahasan penutup, apa yang harusnya dilakukan baik oleh anak itu sendiri, orang tua, termasuk juga lingkungan di sekitar, tidak hanya di sekitar masyarakat pedalaman, tapi juga lingkungan di luar masyarakat pedalaman yang berada di tepian, agar semakin banyak orang yang peduli, kemudian punya sensitivitas tinggi terhadap pendidikan anak-anak, siapapun mereka, dari latar belakang manapun, gitu Bang. Apa kira-kira Bang? Oke, baik, mungkin kita berbicara yang pertama dari aspek orang tua. Hari ini orang tua harusnya bukan hanya sibuk untuk mempersiapkan makan mereka, tapi harus juga mempersiapkan gimana mereka bertumbuh dan berkembang. Dalam artian orang tua juga harus banyak mencari referensi terkait kebutuhan anak, karena anak ini sebenarnya karakter mereka terbentuk itu pertama itu dari parenting, dari keluarganya. Jadi carilah referensi sebanyak mungkin, kemudian jangan pernah menutup
peluang untuk orang luar membantu mereka. Kemudian kalau dari aspek komunitas dan dari aspek masyarakat, satu hal yang mungkin hari ini bisa kita pegang, lakukanlah kebaikan sekecil mungkin. Barangkali kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada artinya, tapi kita tidak tahu bahwasanya kebaikan kecil yang kita lakukan itu bisa merubah suatu wilayah menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk para komunitas mungkin dan juga untuk personal, ada quotes yang hari ini selalu saya pegang. Dengan berjalan sendiri mungkin kita akan cepat sampai, namun dengan berjalan bersama-sama bakalan banyak hal yang kita gapai. Hari ini bukan perlombaan yang menjadi patokan kita, tetapi adalah kolaborasi. Karena dengan kita berkolaborasi akan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bang Darwin atas sharing pengalamannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan Lintang Terang secara umum, dan tetap semangat. Kami selalu mendoakan semoga perjuangan rekan-rekan komunitas ini semakin dimudahkan, target yang sudah dan hampir atau mungkin sedang ditetapkan itu tercapai sesegera mungkin demi pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak di Indonesia. Terima kasih Bang. Oke, Penutup mungkin dari kami Lintang Terang, kalau tadi ada quote, kami tak pandai quote, berbuat saja, insya Allah akan ada keberkahan yang datang kepada Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.